Shalom, Shalom Aleichem, salam kasih, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Hari ini kita bersyukur saudara, oleh karena nafas dan hidup yang baru telah Allah karuniakan bagi kita semua. Untuk meneruskan renungan kita pada hari ini, mari terlebih kita datang menghadap Tuhan bersama di dalam doa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpuji, termulia, teragunglah nama-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang kudus, sekarang dan selamanya. Tuhan, kami menyerahkan setiap hati, jiwa, dan kehidupan kami anak-anak-Mu, di mana kami akan merenung firman Tuhan bersama. Bukalah mata hati rohani kami, agar kami dapat mengerti dan memahami isi hati Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, ini ucapan syukur dan doa kami semua anak Tuhan yang percaya, katakan amin. Haleluya. Saudara, teks pembacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Sekali lagi, di dalam kitab Keluaran pasal 12 dimulai ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-19. Saya akan bacakannya untuk kita. 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan terjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun, itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi. Sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang 17 terakhir, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Haleluya. Melalui teks pembacaan kita sebentar tadi, saya mengajak kita untuk belajar bersama melalui tema, yaitu memperingati kasih Allah. Tema, memperingati kasih Allah. Saudara, bahagian ini menjelaskan makna Paskah pertama kali yang dirayakan oleh orang ataupun bangsa Israel pada ketika itu. Umat Israel diperintahkan untuk melakukan kembali suatu acara yang dinamakan Paskah dengan iman yang sungguh. Dengan mengenang kembali peristiwa ini, berarti mereka akan selalu memperingati kasih Allah kepada mereka dalam sejarah keselamatan bangsa Israel itu. Dalam ayat 12 dan 13 menyatakan bahwa perayaan ini merupakan pengorbanan seekor domba yang darahnya dibubuhkan pada pintu rumah orang Israel supaya mereka terhindar dari kematian anak sulung atau kemusnahan yang amat buruk. Justru dalam ayat 16 dan 17, bangsa Israel merayakan kemenangan mereka dengan mengadakan hari raya roti tidak beragi. Waktu bagi mereka untuk makan roti tak beragi tersebut adalah selama seminggu, 7 hari. Dapat dikatakan bahwa ragi merupakan simbol dosa, dan Allah mahu para umatnya untuk memperingati bahwa hidup mereka sebelumnya adalah telah diselamatkan dan menjadi milik Allah sepenuhnya. Saudara, Allah kita berkuasa atas berhala
dan ilah-ilah palsu. Dan dia menyelamatkan hidup anak-anaknya, yaitu kita semua hari ini. Karena itu, layanilah, sembahlah, pujilah Allah yang memberikan kita kehidupan. Tetap dan teruslah bersandar kepada kasih-Nya yang semula. Persoalannya, saudara, dalam hidup kita, apakah ragi atau dosa yang sedang mempengaruhi, merosaki, dan menguasai hidup saudara saat ini? Dan apakah caranya atau tindakan diri saudara setelah mengingati akan kasih dan pengorbanan Kristus sebagai domba yang telah menebus segala kesalahan dan dosa saudara dan semua hari ini? Haleluya. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu yang telah kami pelajari. Kami tahu ya Tuhan, selama ini hidup kami sebelumnya penuh dengan ragi ataupun kesalahan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi melalui kasih Allah, melalui peringatan akan kasih Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan hidup kami. Dan kami sepenuhnya adalah milik kekal Allah. Ini ucapan syukuran doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Haleluya. Salam damai dan kasih Allah yang telah menebus kita dari belenggu dosa akan terus memberkati dan menyertai kita semua sekarang dan selamanya. Haleluya.